Bapak Dr. Damarjati Supadjar adalah dosen filsafat di UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lahir di Magelang 30 Maret tahun 40, tepat berusia 60 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah doktor dalam bidang filsafat pada tahun 90. Alamatnya di Jalan Kaliurang, daerah yang sangat dingin ini, kilometer 5,6. Karya penting pemimpin bangsa masa depan, Trip Nawangsari. Beliau akan membawakan makalah yang saya baca judulnya aja sulit ya. Tasawuf dalam tradisi Jawa, jiwa Kongko Jawi. Betul Pak ya? Salah. Kang. Jiwa Kang Kajawi. Kang Kajawi. Padahal saya orang Jawa Bu, tapi bahasanya masih ngoko, belum bisa promo Injil. Nah ini pengantarnya saja luar biasa ini. Bairowo Anuroko, kemudian ada Sangkan Paraning Dumati. Sekilas saya menangkap mungkin Sangkan Paraning Dumati itu ontologi gitu ya Pak ya, atau al-mabda mungkin, asal muasal kita semua. Ada lagi Pamoring Kawula Gusti dan lain-lain. Saya nggak tahu apakah sempat makalah yang keduanya ada juga ya, Setubuh Alami Senyawa Ilahi. Nah ini saya baru sekali ini baca ini. Kalau orang dari jurusan kimia mungkin bingung ini. Senyawa ilahi ini terdiri dari molekul apa ini? Hidrogen sama oksigen atau kawula dengan Gusti gitu. Nah mungkin kita langsung saja mendengarkan pembicaraan dari Pak Damarjati. Silakan Pak. Para lenggah sami, saderengipun kula uluk salam. Kalajengaken tahmid mugi kaasta salebeting wardaya bilih salam menika mapanipun wonten saklebeting manah. Nah, kata manah itu akar katanya panah. Jadi kalau panah tadi nariknya tidak sampai titik nol, la ilaha, tidak akan ilallah. Nah, perjalanan untuk mereduksi ontologi sampai la ilaha, itulah sebetulnya yang kita sedang upayakan. Reduksi, bahkan sapu jagat. Jadi jagat disapu. Sesungguhnya tidak ada apa-apa kecuali yang jumeneng, yang berkata tanpa kata. Nah, kata jumeneng itu bukan hanya berdiri, tetapi berdiri dalam naungan jeneng Asmaul Husna. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berhemat dengan waktu. Kebetulan tadi malam saya satu pesawat dengan ngarso dalem. Saya ditanya, Pak Damar mau kemana ini? Mau ke kajian tasawuf. Loh kok sempat? Saya matur justru gelar ngarso dalem itu adalah tangga-tangga kesufian. Gelar yang panjang itu. Jadi kalau ngarso dalem mau masuk dalam syahadat hamengkubono, awal akhir lahir batin, harus melacak perjalanan spiritual. Begitu, tentu PR untuk beliau. Kemudian yang kedua, saya merasa sangat berbahagia karena berhadapan muka dengan Bapak Sudarmono, yang dalam buku saya Pemimpin Bangsa Masa Depan, entah itu dibaca atau tidak oleh hadirin, bukunya itu buru di blown up mungkin, karena itu Pemimpin Bangsa Masa Depan menjelang pergantian kepemimpinan waktu itu, Pak Harto sudah goyah. Saya mengatakan bahwa untuk menata negara kita memiliki tonggak-tonggak noto nagoro. Sekarang negara dia obok-obok, begitu. Jadi no itu Soekarno, to itu Soeharto, maka yang ketiga no. Kebetulan latar belakang kosmologis kita itu kama, harta, dharma. Padahal beliau bernama Sudarmono. Jadi pas. Itu begitu. Tetapi saya katakan di buku itu, tetapi kalau Pak Darmono ikut main, gagal perjalanan menarik anak panah reduksi ontologis tadi.
Dan alhamdulillah beliau memilih jalan yang tepat, yaitu menarik diri barang sebentar dari perjalanan dunia, meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Itu tasawuf. Nah, dengan ini mudah-mudahan sekarang yang terjadi kan sedang nunak nunuk itu. Karena apa? Karena Notonagoro itu diprotes orang, itu tidak cocok itu Pak Damar. Kenyataannya presiden ketiga presiden keempat Dur, jadi bukan Notonagoro tapi Noto Biduren itu. Itu rupa. Nah, kalau seperti itu, maka sebetulnya orang baru berada pada tahap kenaifan membaca ayat. Ayat adalah struktur wujud. Jadi itu baru wayang kulit. Apakah Pak Habibie itu presiden ketiga? Secara ontologis, kosmologis, beliau presiden kedua setengah. Nah, beliau waktu jadi presiden itu sendirian melulu. Dan Gus Dur dan Pak Habibie itu nama aslinya kan Burhanuddin. No dipun pangku kalau huruf Jawa. Abdurrahman juga no dipangku. Bahkan kalau beliau dituntun. Begitu rupa. Jadi perjalanan sekarang ini masih no nunak nunuk. Nah, sekarang bermain dalam layar kelir wayang Purwo saya, bukan wayang kulit, Amurwa Kondo, 3 tokoh. Hamengkubuwono, Nobulat, dia bisa jadi tokoh kalau sahid total. Masuk ke dalam kedudukan kepemimpinan spiritual. Susilo Bambang Yudhoyono juga no, dan last but not least Pak Sudarmono. Tetapi dengan tadi menjadi dalang di balik wayang. Nah, mudah-mudahan Anda tahu bahwa tasawuf itu sebetulnya selalu berpolitik tingkat tinggi. Jadi bukan tingkat rendah. Hadirin sekalian, ini pengantar untuk menghangatkan situasi sudah cukup. Saya dari Yogyakarta sudah dapat telepati. Dan karena itu tepat bahwa Kang Jalal akan menulis tentang Dewa Ruci, maka saya lampirkan mistik Jawa yang pegangan saya Dewa Ruci standar keraton itu yang Yayasan Yosodipuro. Yang intinya pada bait. Badan jaba wujud kita iki, badan jero mungguing jroning kaca, ananging dudu pangilon. Pangilon jroning kalbu yaiku wujud kita pribadi, tinitah jero panyipta ngremken pandulu. Luwih gedhe barkahira lamun janma wis gambuh ing badan batin sasat Srira Bathara. Jadi Bima waktu itu ketemu dirinya sendiri tapi sangat kecil. Berarti kalau dilanjutkan sampai kepada penafian diri. Kalau Damarjati sudah bersaksi sesungguhnya Damarjati tidak ada, yang bersaksi itu saya. Dan saya itu sahaya di sisi Allah, bebas egoisme yang egosentris. Jadi begitu. Kemudian ada bahan penelitian ketika Kang Jalal tadi minta untuk dikoreksi. Aji Soko itu mengajarkan huruf Jawa pada abad pertama Masehi. Jadi tahun 78. Tetapi Aji Soko untuk pengertian Jawa, setiap orang itu Aji Soko. Coba saya bertanya pada hadirin. Hadirin ini lahir dari mana? Dari rahim ibu. Ya kan? Padahal itu terminal. Terminal itu. Sebelum ada pada rahim ibu, wonten saklebeting Kang Darmo Gandulipun bapak. Coba kalau bapak tidak punya Kang Gondal Gandul, apa ibu ngeden melahirkan anak, itu juga terminal. Jadi kita lahir pasangannya batin. Lahir dari batin. Nah, kita diperingatkan oleh founding fathers kita untuk selalu memegang suasana kebatinan di balik teks undang-undang. Jadi yang kontekstual spiritual itu yang harus selalu ditangkap.
seperti itu tentang Dewa Ruci. Jadi kalau Aji Soko berguru ke salah seorang Osman Ali, itu pun mungkin karena kita juga Aji Soko. Nah, kita itu berdiri sebagai tiang penyangga kebenaran, itu tidak salah. Baik, saya lalu akan membaca yang huruf-huruf sedikit sulit dibaca itu. Tasawuf dalam tradisi Jawa itu jiwa Jawi, jiwa kang kajawi. Ning rat, ning itu outside looking in, rat inside looking out, yang bebas feodalisme. Jadi kesalahan sejarah ialah kenapa para ningrat menjadi feodal, itu menjadi modern pada permukaan kulitnya, konsumtif melulu, dan dimanipulasi oleh penjajahan sedemikian rupa sehingga orang salah paham tentang perkawinan Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Padahal itu sebetulnya orgasme spiritual, kromo inggil. Nah, untuk bapak-bapak pembaca pustaka, baca saja Tasawuf Tradisi Jawa untuk Kanoman, Jayeng Tilam. Itu sudah menjadi disertasi seorang dokter di Malaysia, Hajah Nuriyah Muhammad. Dan kelanjutannya untuk Kasepuhan Jayeng Boyo. Jadi tasawuf itu Kanoman, Kasepuhan, bulat. Di kami di Yogyakarta setelah membaca Kama Sutra, kami berniat untuk menerbitkan majalah bernama Jala Sutra. Jala itu laut, sutra itu ilmu. Ilmu melaut, pada lautan ilmunya Allah, itulah ilmunya Khidir alaihi salam. Dalam Al-Quran, Khidir itu seorang hamba Tuhan, bukan nabi, tapi ilmunya melebihi nabi-nabi. Dan sungguh saya mempunyai optimisme yang kokoh kuat bahwa kita akan memimpin dunia dari kebangkitan spiritual, tidak dengan cara mengekor ke barat melalui ilmu-ilmu yang kita kagumi barat, tapi residunya mengancam balik membatalkan amal kita. Maka kita harus wudu konsepsional dan eksistensial. Syariat Islam yang informatif, kita ulang-ulangi ibadah kita karena kita lemah sekali. Repetitio est mater studiorum. Membimbing muslim untuk meningkatkan kualitas kediriannya berkat tarekat yang transformatif. Berbagai kelompok tarekat memuji diri, jadi masih egois. Tarekatku yang bagus, bagaimana itu? Kalau berjalan engkling, satu kaki di dunia, satu kaki di akhirat, jadi terpincang-pincang begitu jalannya. Lalu dikritik oleh tarekat satunya, berjalan engkling kok bagus, yang bagus itu berjalan sambil singsot. Dikirnya dikeras-keraskan, itu tarekat singsot. Buat ahli perjalanan, yang penting bukan engkling apa singsotnya, sampai apa tidaknya. Jadi tarekat itu ilmu mengubah diri setelah kita tahu informasi Tuhan dalam dua gaya, yaitu epifani, pengejawantah Allah secara objektif, mangejawantah, dan teofani, pengejawantah Allah secara pribadi buat orang yang sudah mutmainah, mangejo bunga. Jadi dua kata kunci itu pokok sekali. Kita harus menguasainya kalau kita ingin sejalan dengan agenda Allah tentang Indonesia, yaitu menjadi taman sarinya dunia. Kita daerah ijo royo-royo sangat setuju dengan pengertian untuk ke Parangkusumo dilarang memakai pakaian hijau. Itu bukan kok lalu takut tenggelam. Itu kan pengertian menjadi sugesti yang menjebak. Ijo itu mupus, pupus itu hijau. Kalau Anda meditasi dan vibrasi hayat Anda sudah seperti pupus, mupus, itu menjelang medan cahaya.
upus itu akrab dengan cahaya matahari. Dan yang mengubah upus menjadi bunga dan buah itu keakraban cahaya bulan yang membimbing upus tadi berkembang menjadi bunga, dan itulah kehidupan malam yang betul. Baik, saya lanjutkan saja. Maka perjalanan tarikati itu akan sampai kepada hakikat yang konformatif. Tingkatan akhirnya, yakni makrifat yang iluminatif, sudah masuk ke wilayah rukun ihsan. Saya berhenti, harus tidak berkomentar kalau sudah bicara makrifat. Barangkali yang hadir lebih makrifat dari yang berbicara. Namun saya ingin memberitahukan ulang bahwa kalau kita menyembah Allah, itu Allah yang akbar, takbiratul ihram, haram membatasi Allah. Yang hadir di sini nanti ada yang jadi menteri. Mungkin tidak? Mungkin. Jangan membatasi Allah. Damar Jati satu saat jadi menteri penerangan. Mungkin tidak? Kecil. Sebab Kementerian Penerangan sudah dilikuidasi. Jadi begitu rupa. Nah, begitulah. Yang demikian itu dalam tradisi Jawa dikenal sebagai 4 tingkatan sembah. Ini Dr. Kanti ahlinya. Sembah rogo, sembah kalbu atau cipto, sembah jiwa, dan sembah rasa. Mangkunegaran Widotomo. Jadi dalam tradisi Jawa, sembah jiwa itulah tasawuf. Ruh itu urusan Allah dan hanya mau berurusan dengan Allah. Selainnya pantang. Itu bagi orang-orang muklis. Kedirian keiblisan kitalah yang merusak aturan struktur wujud ayat-ayat Allah. Mohon ini nanti disadari penuh. Bagi kita umumnya masih salah paham dengan iblis. Kita selalu mengatakan iblis atau setan itu kambing hitam. Dan itu makhluk yang ingkar kepada Khalik. Logikanya belum tuntas kalau begitu. Apa ada makhluk ingkar kepada Khalik? Jadi pengingkaran iblis itu akibat dari keakuan ego Adam. Aku berdiri, semua sujud kepadaku kecuali aku. Itu logika bulat. Kalau Anda kecuali iblis, iblis artinya ingkar dalam konteks sujud yang tidak sujud. Mari dinotatif ditangkap. Aku berdiri, semua sujud kepadaku. Semua kok. Kecuali aku. Jadi aku keiblisan, aku keapian yang mengkorup struktur Adam. Ketika ditanya Allah, mengapa iblis kamu tidak sujud? What is your reasoning? Loh, Allah juga bisa berbahasa Inggris. Karena setannya, iblisnya katanya ada di Inggris, Salman Rushdie. Lalu iblis tadi menjawab, aku api. Nah, itulah salahnya. Logikanya terbalik. Api mengaku aku. Tapi aku itu rahasianya di tangan Allah. Jadi itu megat ruh namanya. Dalam proses tradisi tasawuf Jawa, Mijil itu lahir, Sinom Pertopo putri, Mas Kumambang kakung. Jadi kalau putra tugasnya tidak boleh ngajar-ajar wiji. Sekarang ini tidak titis, tidak tetes, tetes melulu. Malah ngajar-ajar kok bayar. Itu jadi rusak. Lalu Asmara Dono, Dono Asmara, Dandang Gula, Durma Pangkur. Sungguh saya tertegun ketika melihat Pak Harto masuk dalam Ka'bah tidak melaksanakan sunnahnya. Orang yang ada dalam Ka'bah itu sholat 2 rakaat ungkur-ungkuran. Yang dari timur menghadap ke timur, yang dari barat menghadap ke barat. Barang siapa sudah sampai pada titik sentripetal, sentrifugal, dunia harus ditinggalkan sebelum meninggal dunia. Beliau dengan putra-putra malah berdoa begini, barangkali mohon agar sukses dalam panel WTO. Sholat. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Oh ya. Terima kasih. Jadi kalau begitu ada harapan Pak Harto bisa bertobat kalau begitu.
Ada harapan. Dengan cara tali wangsul. Jadi bukan tali pati. 65 beliau dalam simpulnya kan tali pati. Apa mukti apa mati. Dan itu berat sekali karena tiji tibeh. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan hadirin sekalian. Jadi dengan ini kita sudah sampai pada sedikit kesulitan untuk bermain kata dan lebih-lebih makna di balik kata. Latar belakang dan latar depan. Sangkan paraning dumadi itu bertanya tentang bebakalaning dumadi. Bakale. Bakale itu unsurnya, bakale nanti jadinya. Jadi ketika bertanya tentang soal ketuhanan, bakale ora ono. Itu bukan Tuhan tidak ada, unsurnya itu tidak ada. Jadi senyawa ilahi itu kalau kita sudah nothing. Kalau sudah mengalami nothingness, nah itu bakale ketemu. Tapi kalau kita menghadap Tuhan, kita berangkat dari kebutuhan. Mata kita mata keranjang, mata duitan, baru setelah kecolok, aduh ya Allah, lah baru ingat setelah matanya kecolok. Jadi kalau begitu kita melihat karena mata, bukan karena Allah. Kelir, yakni layar tempat dimainkannya wayang, bisa menjadi latar belakang, bisa menjadi latar depan. Bagi penonton pemula, yakni yang melihat, kebetulan saya ingin berguru pada Pak Darmono. Waktu saya berdialog dengan Ngarso Dalem, apakah di Ka'bah itu ada barang-barang yang ada di situ? Ngarso Dalem mendiko pada saya, itu ada piring tempat makan Nabi dan kenap meja kecil. Itu tidak boleh, harus kosong supaya ketika kita masuk dalam Ka'bah membuat pernyataan tanpa kata, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Tapi kalau oleh orang yang mengalami pernyataan itu kan tasawuf itu. Jadi kalau di dalam Ka'bah itu ada patung yang dulu dikalungi kampak oleh Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah kosong ya Bu. Jadi kalau begitu sudah dikoreksi. Kelir, yakni layar tempat dimainkannya wayang, bisa menjadi latar belakang, bisa menjadi latar depan. Bagi penonton pemula, yakni yang melihat segala sesuatu dari sudut luar kelahiran, maka wayangnya adalah wayang kulit. Sementara kelir, lambang layar kesadaran, justru menjadi latar belakang. Sebaliknya bagi pemirsa lanjut yang lebih mementingkan tuntunan di balik tontonan, karena ini goro-goronya diperpanjang, karena dalang gojek dengan woro anggono, bahkan jaipongan ikut memeriahkan suasana, padahal goro-goro harus singkat, padat, tapi penuh tuntunan, walaupun dengan bahasa populis. Bhairawa Anuraka, barang siapa melihat patung kebesaran sintesis Hindu-Buddha, maka orang tertegun, kok Kertanegara itu mematungkan diri sebagai Joko Dolok yang ngelegeno Laggenyono Suwung, sudah sampai pada penafian diri tadi. Tetapi untuk aturan Buddha, bagi mereka yang sudah Laggenyono Suwung, sudah mengerti makna nol, bilangan apapun berpangkat nol itu 1, dikalikan nol itu 0, dibagi 0 tak terhingga, dan itulah sebetulnya ambang dari perjalanan pana ke baka, dan itu layak liyeping aluyup. Kalau Anda sudah bisa tidur lalu berkata damar jati wis turu, yang bilang kula panjenengan. Saya berani menyampaikan karena saya sudah alami itu. Tapi baru pada kadar melik-melik, sisik melik-melik, belum melek apalagi melok, melik, melek, melok, meringis, merenges, pitil, potol, pudol, ngintil, ajrih Pak Darmono. Jadi begitu. Jadi di Pulau Jawa itu kebenaran kadang-kadang dibungkus dengan hal-hal seperti itu. Untuk Bloko Suto, kenapa manusia itu terlahir dari perbuatan setubuh senyawa? Anda ingin setubuh apa senyawa? Setubuh melulu, sipilis di pinggir jalan. Senyawa melulu, kasih tak sampai. Jadi dua-duanya. Maka
Prabu Kertanegara memberi pesan, setinggi apapun tasawuf kita, jangan lupa bumi parsamudra. Jadi kita bukan tipe orang yang masuk gua lalu eskapisme. Tasawuf kita, Nabi itu sampai pada puncak hadrat rububiyah. Ketika kata berhenti pada langit ketujuh, biasanya kita sholat sampai hanya di langit ketujuh. Batas kata. Pada komunikasi berikutnya landepe pitung penyukur, yaitu komunikasi batin. Kata Kang Jala, langit ketujuh saja lumayan. Kita biasanya tidak bergeser dari ruang waktu dan kebutuhan sehari-hari. Nah, hadirin, Sastra Gending. Sastra Gending adalah buku tasawuf yang tinggi sekali karena ia memadukan kesaksian sastra visual dengan kesaksian auditif Gending. Lebih dulu mana kita mengenal zat yang dipersembah, yang disembah. Mana yang lebih dulu kita kenal? Pada umumnya kita mengatakan lebih dulu mengenal melalui berita. Maka lalu nuzulul Quran mendalui Lailatul Qadar. Tapi pada Nabi serempak. Ketika beliau Lailatul Qadar, terangnya 1000 cahaya bulan dan nikmatnya seperti melihat 1000 wajah wanita cantik. 1000 wajah wanita cantik dioplos jadi satu, coba bayangkan. Lalu beliau mendengar ayat yang dibaca itu tidak tertulis tapi diperdengarkan. Jadi tadi Bima masuk ke Dewa Ruci melalui jalan pendengaran, tumeling, lalu kemudian baru jagat walian. Itu ada 16 term monodualis. Jadi bineka ika tunggal ika, itu aslinya begitu, bukan bineka tunggal ika, ika dianggap satu, bukan bineka tunggal, bineka ika tunggal ika, iko iku iki. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang reformasi, kita ikut reformasi karena makmum gelisah akibat imam salah baca. Mestinya berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, tapi bersenang-senang dahulu, menghabiskan uang hutang, bersusah-susah generasi kemudian bayar. Lalu ngeritiknya imam itu ada aturannya, yaitu subhanallah, ada langit di atas langit. Tapi kalau reformasi ini tidak kunjung efektif, adalah tugas makmum wanita untuk mengoreksi imam dengan cara menepuk paha, ya. Menepuk paha, karena pada paha wanita ada titipan jannah. Subhanallah. Coba dilihat paha Anda. Subhanallah. Benar. Jadi Bu Megawati tidak boleh kelemon begitu. Bu Megawati harus mengantarkan kita kepada nasionalisme plus, patriotisme plus. Indonesia itu Nareswari, paha yang bercahaya. Luar negeri ingin sekali ngobok-ngobok itu, pangkal paha itu. Teman saya di Yogyakarta itu mati muda, Linus Suryadiage. Itu berani-beraninya nulis buku Regol Megal Megol. Di keraton kan ada Regol Dono Pertopo. Dia nulis Regol Megal Megol. Rajin pangkal pandai, betul. Hemat pangkal kaya, betul. Bersih pangkal sehat, betul. Nikmat pangkal paha, betul juga. Nah, saudara-saudara, waktunya sudah akan diperingatkan oleh moderator. Kalau sudah mulai nyobek-nyobek kertas itu pasti bahasa tertentu. Saya hanya ingin menyampaikan pokok-pokoknya saja, yaitu masih lama kok Pak. Panah manah pamentanging gendewa pamantenging cipta. Jadi kalau olah hatinya itu sampai pada titik nol, itu pustaka suci, pustaka lenggah wonten mustaka. Jadi itu akar bahasa Jawa yang seperti itu, yang mengandung substrat kesufian. Oleh karena itu, saya tidak malu sering dipojokkan orang. Bapak kejawa-jawaan melulu. Loh, why not? Mengapa tidak asal Jawa yang
mata air jernih, tapi bermuara ke laut Indonesia yang satu, yang sama. Saya juga mulai mendudah pusaka Minang. Itu teori turun tangga der Stufen Afbau teori dari Hans Kelsen dan Naviaski yang mengatakan suatu produk hukum hanya dapat diubah oleh lembaga setara atau oleh lembaga yang lebih tinggi. Kalah dengan teori jenjang naik tangga turun dari Minang. Jenjang naik tangga turun itu tidak hanya berkata begitu naiknya prestasi seseorang atas penderitaan orang lain, begitu nanti terjatuhnya. Itu pengertian kasar. Tapi yang halus, sebegitu makom yang Anda capai, sebegitu kadar perkenan turunnya ayat di sisi Allah bagi Anda. Jadi kalau Anda tidak muraqabah mendaki gunung, itu Anda tidak akan memperoleh pengalaman diturunkannya Al-Quran. Walaupun kita membaca ulang, mengucapkan kata demi kata itu. Jadi tidak boleh, harus ada perjalanan tasawuf untuk itu. Nah, dari 16 term monodualis tadi, yang terpenting adalah kawula Gusti. Jadi kawula Gusti itu seorang Zoetmulder saja bisa salah secara substansial, walaupun secara formal valid. Tetapi secara substansial, karena Zoetmulder mengkaji berdasarkan suluk. Monisme and pantheisme in Javan sesuluk literatur. Jadi dengan itu Zoetmulder mengatakan Jawa itu monis dan panteis. Padahal dalil pertama wisian ananingdat sejatine ora ana apa-apa. Jatosipun boten wonten menapa-menapa. Itu harus dialami. Kejawi kang kajawi, kajawi kang kajawi ingkang jumeneng. Jadi itu tidak mungkin itu monis, karena ada dua keadaan yang dirangkum oleh satu pernyataan. Itulah jumeneng. Nah, sekarang persoalannya, kang jumeneng ini itu apakah ngadeg-adeg, tidak jejer, jejer, jajar, jujur. Jadi ngadegnya itu atas tumpuan penderitaan orang lain, rekayasa, atau jujur. Maka Priyantun dari Banyumas mboten kersa nyebut aku. Napa? Inyong. Inyong itu ingong, ingwang, awang, uwung, cobloko. Tapi aku itu katanya urusan bapak dan ibu. Bapak ngaku aku, kaku. Maku ibu, metu aku. Jadi itu jayang tilamnya itu di situ. Maka adalah seorang Ki Hajar Dewantara yang mengutip Serat Sastro Gending pada bait pertama 12, pramila gending yen bubrah. Nah, ini kan menyindir kita. Kita itu format sholatnya itu Masya Allah. Apa tuh sholat itu? Sholat ialah makmumnya fakta kepada nilai sebagai imam. Itulah sejarah. Keteraturan safan-safaknya fakta itu disiplin ilmu, dan lurusnya nilai kebenaran tunggal tauhid. Itulah tugas-tugas para alim ulama yang keagamaan. Ada alim ulama yang keilmiahan. Nah, aturan imam itu menggerakkan organisasi. Tangan dulu sebelum lafal Allahu Akbar. Kalau lafal dulu, nanti makmum mendahului imam. Nah, sekarang pemimpin kita itu ngomong dulu. Belum ada organisasi internal. Jadi makmum bingung. Itu nunak-nunuk tadi. Nah, maka inti menurut tradisi Jawa, efektivitas ibadah itu membekas pada suasana neng ning nung nang. Tamu-tamu dari luar negeri yang ingin menguji mistik Jawa harus membayar mahal menginap di hotel Aman Jiwo. Saya baru tahu diberitahu Jeng Yanti bahwa beliau akan mengorganisir pondok tinggal untuk mengantisipasi tuntutan kehausan spiritual itu. Di Aman Jiwo itu satu malam 10 juta. Dan itu orang tidak merasa mahal mendengar betapa musik keraton standar
yang damel neng diputar di sana. Terakhir tamu saya setelah Helmut Kohl itu adalah orang kaya dari Inggris yang ingin melihat betulkah meditasi itu diindikasi oleh levitasi. Orang yang meditasinya betul mengalami levitasi. Saya bilang pada tamu saya, Anda datang saja ke Ponjong, itu kaki Gunung Kidul, banyak santri yang menggelar sajadah panjang, yaitu sholat maghrib akhir hari ini, sholat isya awal hari esok, tapi bukan hari ini, hari esok menurut sistem waktu kita. Hari ini hari apa? Sabtu, karena kita orang awam. Kalau kita mengikuti Khidir, hari ini hari Kamis. Selama di perempatan jalan banyak pemuda, anak-anak sekolah ngemis, itu harinya Kamis. Jadi Kamis terus, ini tidak Jumat-Jumatan. Nah, maka sesungguhnya kalau Anda pergi ke Ponjong, itu santri yang majnun terhadap yang ilahi, karena minum salah satu telaga mata air surgawi kan memabukkan, tapi mabuk ketuhanan. Itu levitasi mereka. Tapi begitu ditonton, tahu kalau dirinya mau masuk televisi, egonya muncul, gagal dia. Jadi itu jelas sekali. Neng nunang, nenging solah bawa, nenging ati manungku pujo, dumununging kasunyatan, wenanging jumenengan. Untuk mencapai tingkat jumeneng yang mengandung makna berdiri di bawah lindungan namanya, orang harus lulus akreditasi terdaftar, diakui, disamakan, adek-adek jejer-jajar jujur, baik pada ngadek jejak ataupun bahkan ngadek pribadi. Nah, inti tasawuf dalam tradisi Jawa ialah mengambil peran dari pasif ke aktif. Kalau pasif itu ngantuk. Ibu-ibu mendengar uraian saya ngantuk, boleh apa tidak? Boleh, itu hak asasi. Tapi yang tidak boleh menguap. Tidak boleh. Nabi tidak pernah menguap. Jadi ngantuk itu pasif, kalau aktif mingkem. Mantuk. Melaku. Ngadek. Madek. Ngadep. Madep. Ngati-hati. Mati. Nah, jadi bukan kelipuk. Berbicara tentang kelipuknya raga, orang itu menyebut sudah mati dia. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, napas berhenti. Itu bukan dalam arti mati puncak ngati-hati. Itu drop out namanya. Sudah di drop out, sudah putul dari pegangan hayat Allah. Nah, jadi sebetulnya kita abadi dengan ilmu amal kita, bukan dengan diri kita, yang tubuh kita itu mikrokosmos, tapi jiwa kita makrokosmos. Jadi kalau manusia itu merasa di dalam alam, nah itu Anda kena hukum alam. Jiwa itu mengatasi alam. Saya rasa sudah cukup itu, supaya kita ketahui bahwa lakonnya dari tasawuf Jawa, kita itu lupa udeng memakai blangkon. Kita itu memakai belangko, diberi ajaran formulir untuk ngisi application form kepada IMF, kemudian utang terus, dapat uang, seabrek, lalu digoda pasar murah, obralan, lalu uang tadi dibelikan dengan harga sangat murah, karena obralan, lalu kita dapat uang pengembalian, namanya susuk ekonomis, untuk membeli susuk teknologis, yaitu memasukkan logam mulia ke tubuh kita, supaya kita aduhai. Susuk teknologis itu ialah gaya bermodern, tetapi sesungguhnya sangat loncat dari perkembangan evolusi kita. Jadi lakonnya seperti itu, karena kita lupa udeng, kita pakai blangkon. Mari kita kembali udeng, mudeng, karena Ratu Adil itu digambar miring, digambar wayang sebagai Darmo Kusumo. Darmaning Kusumo itu raja tanpa mahkota, memakai udeng, di situ disimpan layang Kalimo Soto. Terakhir, sebagai penutup, mohon sejak pengajian ini Anda tidak salah paham memahami Panembahan Senopati,
nulado laku utama tumraping wong tanah Jawi, wong agung ngeksi gondo. Ngeksi gondo itu olah napas. Mot arum mataram. Jadi Panembahan Senopati saben mendro saking wisma itu bukan hanya keluar rumah, tapi out of body. Keluar dari hukum jasmani akan mengalami kebahagiaan seperti nggarwa Kanjeng Ratu Kidul. Tidak ada hubungannya dengan makhluk di Laut Selatan. Bahwa di Laut Selatan itu ada makhluk, itu mungkin, tapi itu bukan urusan kita. Di kanan kiri ini barangkali ada makhluk yang hadir, itu bukan urusan saya. Sebab kalau saya melihat makhluknya cantik dan telanjang, bisa repot saya. Bisa meninggalkan ruangan kalap, tak hilang di mana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sangat menarik sekali ya. Kajian yang sangat metaforis. Untuk memperbarui suasana, saya mengajak hadirin semua untuk membacakan sholawat pada Nabi, ala Nabi wa alihi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, ini mendengarkan kajian tasawuf dari tradisi Jawa dari Pak Damar Jati ini. Kalau dalam bahasa Arab itu nahwu sorof dan balaghahnya itu dalam bahasa Jawanya sudah ngelontok, etimologisnya luar biasa. Sayangnya saya hanya ingat beberapa yang tadi itu Pak, yang apa itu, noto bidurun itu Pak. Itu luar biasa itu Pak. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, ngaremnya nggak tahu tuh Pak siapa. Tadi sudah dijelaskan Pak Damar Jati macam-macam. Ada yang saya catat kayak Jumeneng berdiri dalam atau ngadeg dalam namanya atau Asmaul Husna. Kemudian Sangkan Paraning Tumati, Pamoring Kawula Gusti, Sostro Gending dan lain-lain yang luar biasa. Mungkin nanti akan diperdalam lagi dalam tanya jawab.